Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya senang dan bersyukur karena anugerahnya kembali kita boleh bertemu di hari yang ketiga dari tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya ini karena kemurahan Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman, dan saudara, saya berharap biarlah firman ini benar-benar menjadi sebuah pegangan penuntun dalam kita melangkah di hari-hari ke depan ini. Sebabnya mari saudara kita mau berdoa, kita minta Tuhan pimpin, kita minta Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sangat berterima kasih kami kepadamu kalau pada hari ini kami boleh ada dan kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami bersyukur karena semua boleh terjadi bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari ini, karena hari ini kembali Tuhan kasih kami kesempatan untuk sama-sama kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu hari ini menjadi penuntun bagi kami, khususnya di dalam kami melangkah di hari-hari di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian umat Kristiani, dimanapun juga saudara berada, hari ini kita ada di hari yang ketiga dari tahun yang baru. Saudara, kalau kita mau jujur dan kita mau katakan, tahun 2021 adalah satu tahun yang bisa kita bilang sangat berat yang kita jalani. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini, saudara. Ada banyak orang kehilangan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan, mereka juga bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Saudara-saudara, juga ada banyak orang yang benar-benar mengalami satu keadaan yang memprihatinkan. Saudara-saudara, situasi yang kita alami ini, saya lihat saudara pernah juga dialami oleh orang-orang Israel. Yaitu ketika mereka ada di negeri Mesir. 430 tahun saudara mereka ada di negeri Mesir. Dan 430 tahun itu saudara mereka jalani dalam satu kehidupan yang boleh dibilang lebih banyak beratnya daripada enaknya. Sebab saudara, ketika Yusuf telah meninggal, telah mati, saudara, keadaan mereka mulai berubah. Tadinya mereka senang, tadinya mereka hidup enak, saudara. Tapi ketika Yusuf mati, maka saudara situasi berubah. Mereka diperbudak, mereka benar-benar mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Tapi saudara lihat, Alkitab mencatat oleh anugerah Tuhan, akhirnya mereka bisa keluar dari negeri Mesir. Lewat 10 tulah yang Tuhan nyatakan kepada Mesir, lewat tangan Allah yang perkasa, saudara, mereka keluar meninggalkan Mesir. Kitab Keluaran pasal yang ke-15, saudara, mencatat sebuah peristiwa. Bagaimana saudara ketika mereka keluar dari Mesir. Negeri yang memperbudak mereka. Ketika mereka keluar dari tekanan, dari kesulitan, dari ketakutan, dari penderitaan yang mereka alami selama sekian tahun, saudara. Dan itu benar-benar memberikan tentu rasa sukacita tersendiri. Nah, saudara-saudara, di sana dicatat kalau saudara perhatikan, keluarnya mereka dari negeri Mesir tentu bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, bukan juga karena kehebatan Musa, tapi semua karena tangan Tuhan yang perkasa yang menuntun mereka keluar dari negeri Mesir. Saudara, itu sebabnya dalam Keluaran pasal 15 itu kita lihat ada pujian yang dipersembahkan, yang dinaikkan oleh Musa bersama-sama dengan orang Israel. Ada tari-tarian yang mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur, sebagai rasa sukacita karena Tuhan sudah menolong mereka, membawa mereka
keluar dari negeri Mesir. Hal yang sama, saudara, harusnya juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita boleh masuk, saudara, tahun yang baru ini, mari biarlah setiap kita benar-benar menyadari bahwa ini bukan karena kekuatan kita, ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya sangat-sangat patut, saudara, kita bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Kemudian, saudara, yang jadi pertanyaan besar tentu bagi setiap kita, setelah kita memasuki tahun yang baru ini, di hari yang ketiga ini, banyak kali, saudara, lalu kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya buat di dalam tahun baru ini? Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk coba kita belajar dari orang-orang Israel ini. Ketika Tuhan sudah bawa mereka melewati hari-hari yang berat, melewati hari-hari yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan penderitaan itu. Dan mereka sekarang memulai, saudara, melangkah di dalam langkah yang baru, di dalam satu situasi yang baru. Kita akan coba belajar, kita akan coba lihat, saudara, apa yang terjadi. Dan biarlah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dan saya percaya, saudara, ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini, hari-hari ke depan, saudara, yang mungkin masih penuh dengan tanda tanya bagi kita, itu bukan lagi menjadi sebuah persoalan. Karena kita tahu, saudara, Tuhan kita tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap Allah yang berdaulat, Dia tetap Allah yang pegang kendali, yang punya kuasa, yang tidak pernah kebingungan dengan situasi-situasi yang terjadi. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita akan coba lihat, saudara, Keluaran 15 mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat-ayat itu, saudara, mencatat sebuah peristiwa ketika saudara mereka sudah lepas dari tekanan, lepas dari ketakutan atas penindasan orang-orang Israel, dan sekarang, saudara, mereka sudah bebas dari negeri Mesir itu. Mereka siap untuk berjalan, mereka siap untuk melangkah di dalam langkah yang baru menuju ke tanah Kanaan. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika Musa berkata kepada mereka, ayo kita siap berangkat menuju ke tanah Kanaan. Maka berkemaslah mereka, dan mereka, saudara, siap untuk melangkah, siap untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan. Tentu, saudara, perjalanan ini bukan satu perjalanan yang mudah. Perjalanan ini tentu merupakan satu perjalanan yang asing, yang boleh saya bilang satu perjalanan yang gelap, yang mereka tidak tahu, mereka tidak pernah melakukannya, mereka tidak mengerti, saudara, apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, demikian pula halnya dengan saudara dan saya pada hari ini. Kita ada di hari yang ketiga, saudara, dari tahun 2022. Masih panjang, saudara, hari-hari ke depan di tahun ini yang harus kita jalani. Dan jujur, saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Masih gelap tahun-tahun ke depan ini, saudara. Artinya untuk kita yang terbatas ini, kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi atas diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bangsa kita, kota kita. Kita tidak tahu, saudara. Tapi satu hal yang saya mau katakan sama saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tuhan benar-benar Tuhan yang tidak pernah kebingungan menghadapi situasi apapun juga, saudara, di dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya biarlah setiap kita hari ini kita akan coba buka hati, kita akan belajar apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, apa yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini. Saudara-saudara, ketika mereka mulai berjalan menuju ke tanah Kanaan, ternyata, saudara-saudara, mereka mulai mengalami sebuah masalah. Dan masalah itu, saudara, masalah yang menurut saya memang cukup serius.
Apa masalahnya? Kalau saudara baca, saudara perhatikan baik-baik, mereka saudara kehabisan persediaan air. Saudara, tentu air adalah sesuatu yang sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa air, ya. Orang berkata, saudara, penelitian berkata, orang bisa bertahan lebih lama jika orang itu tidak makan. Tapi kalau orang itu tidak minum, saudara, daya tahannya itu tidak sekuat, saudara, ketika orang menahan lapar akan makanan. Nah, saudara-saudara, jadi situasi ini memang situasi yang sangat genting. Persediaan air yang ada pada mereka mulai menipis, bahkan mulai habis. Saudara-saudara, mereka berupaya, mereka berusaha untuk mencari, saudara, sumber air. Mereka lakukan ini, mereka lakukan itu. Tidak ada air, saudara. Bahkan sampai terus mereka berjalan, maka tibalah mereka, saudara, di satu tempat yang Alkitab bilang bernama Mara. Saudara, apa yang terjadi di Mara? Ternyata di Mara mereka mendapatkan air. Saudara bisa bayangkan bagaimana senangnya mereka ketika mereka lihat ada sumber mata air di sana. Ada air yang melimpah. Saudara-saudara, saya bayangkan, wah, mereka ambil, mereka isi tempat minum mereka minum, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata, saudara, air yang mereka ditemui di Mara itu tidak bisa untuk diminum. Kenapa? Alkitab bilang karena rasanya pahit. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini persoalan yang mereka hadapi. Ini persoalan, katakan, pertama yang mereka temui di dalam perjalanan mereka setelah mereka lepas dari Mesir. Saudara-saudara, hal yang sama bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di mana hari-hari ke depan kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Kan Tuhan tidak pernah janji, saudara, bahwa hari-hari ke depan kita akan baik terus, tidak mengalami masalah. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tetapi saudara lihat, apa yang dialami oleh orang-orang Israel ini, biarlah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Artinya, saudara, apapun yang terjadi, entahkah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, biarlah kita mau berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab, saudara, kita tahu Dia Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Saudara, setelah itu mereka datang kepada Musa dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Dan saudara, Musa berdoa, akhirnya Tuhan perlihatkan, tunjukkan kepada Musa ada sepotong kayu, saudara, dan lewat kayu itu terjadi mujizat. Karena Musa lemparkan kayu itu, saudara, ke sumber air itu, dan Alkitab bilang air yang pahit itu berubah menjadi manis. Saudara-saudara, kenapa sih mereka harus melewati situasi yang seperti itu? Kenapa Tuhan tidak tuntun mereka dengan jalan-jalan yang aman saja? Alkitab berkata, saudara, Tuhan tuh pengen tahu, ingin melihat. Dalam arti bukan Tuhan gak tahu gitu, saudara, ya. Tapi Tuhan ingin membuktikan, mencoba, menguji mereka. Mereka tetap setia gak, ya? Mereka tetap cinta gak sama Tuhan? Mereka tetap gak memuji Tuhan ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang berat dalam hidup mereka. Nah, lalu saudara, lewat peristiwa itu, Tuhan menyampaikan ketetapannya. Tuhan bilang sama mereka, kalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, kalau kamu dengan sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang benar di matanya, dan dengan sungguh-sungguh dikatakan, kamu memasang telingamu terhadap perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka dibilang, aku akan memeliharamu. Aku tidak akan pernah menimpahkan penyakit, hukuman tulah yang pernah ditimpahkan kepada orang-orang Mesir. Jadi saudara, Tuhan menjanjikan adanya sebuah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang cukup, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Kalau saja mereka mau sungguh-sungguh.
Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saudara, dan biarlah ini menjadi sebuah pelita yang menerangi langkah-langkah kehidupan kita di tahun yang baru ini. Hal yang pertama, saudara, milikilah sebuah tekad untuk tetap terus maju di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, milikilah sebuah tekad dalam hati ini untuk maju terus di dalam Tuhan. Ayat yang ke-25 dari kitab Keluaran pasal yang ke-15, di sana berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kalimat berikut berbunyi begini. Perhatikan saudara, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara-saudara, bagian akhir dari ayat ini berkata, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Apa sebetulnya maksud daripada kalimat ini? Saya mau memandangnya, saya melihatnya sangat sederhana, saudara. Kalimat ini mempunyai makna bahwa Tuhan, saudara, ingin melihat apakah pujian yang baru saja mereka nyanyikan gitu, apakah tarian yang baru saja mereka persembahkan kepada Tuhan itu benar-benar katakan sungguh-sungguh ada terus di dalam kehidupan mereka. Artinya saudara nggak berubah sekalipun situasinya beda kan. Mereka nyanyi, mereka menari, mereka memuji Tuhan karena Tuhan tolong mereka lepas dari tangannya Firaun, lepas dari kesusahan, hidup mereka enak, sekarang mereka bebas, jadi mereka memuji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan. Tapi sekarang bagaimana dengan adanya persoalan ini? Bagaimana dengan adanya saudara kekurangan air minum ini? Apakah itu tetap memuji Tuhan atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita temui ada banyak orang yang kesetiaannya, imannya terlihat hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi ketika doanya didengar, ketika mengalami pertolongan, ketika mengalami jalan keluar, wah mereka bersyukur, nampak saudara begitu rohani. Nampak begitu seperti benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi saudara, bagaimana ketika situasi kehidupan ini berubah? Bagaimana ketika kita menemui hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita? Saudara ingat baik-baik, tahun 2022 masih panjang kan ke depan. Saya katakan dan harusnya benar-benar kita sadar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, tahun 2021 memang berat bagi kita. Tapi dapatkah kita berkata tahun 2022 ini pasti tahun yang kelepasan, tahun yang nikmat, tahun yang penuh dengan berkat bagi kita? Beranikah kita berkata seperti itu? Saudara-saudara, kalau saudara tanya sama saya tentu nggak berani, saudara. Saudara bilang, oh mungkin kalau gitu Pak Ferry kurang beriman. Masalahnya bagi saya bukan masalah soal kurang beriman, sudah. Tapi saya memahami untuk kita, saudara, hari-hari ke depan kan masih gelap. Artinya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dan saya mengerti, saudara, tidak selamanya perjalanan hidup kita akan menyenangkan. Saya tahu tidak selamanya kita akan berada dalam suasana yang penuh sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan hal-hal yang indah. Belum tentu, saudara. Saudara-saudara, tapi mari miliki satu hal dalam hidup ini. Ada sebuah tekad dalam hati ini. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, saya akan terus melangkah maju. Saya akan terus melangkah menuju ke tanah Kanaan itu. Saudara-saudara, ini yang perlu ada pada kita. Jadi jangan tergantung kepada situasi. Wah, situasinya enak, kita setia, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, ketika ada masalah yang menghadang langkah kita,
Saudara, bagaimana yang kita lakukan? Sikap apa yang kita tunjukkan? Jadi saudara-saudara, tanpa tekad yang seperti ini, saya khawatir saudara, kita akan menjadi lemah. Bahkan mungkin kita akan gugur dalam perjalanan ini. Dan saudara lihat, itu ditunjukkan oleh Alkitab, saudara. Orang-orang Israel mereka berguguran, mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa, saudara? Karena mereka akhirnya lemah. Mereka jatuh, mereka kecewa, mereka bersikap salah. Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka, akhirnya mereka gugur di tengah jalan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari renungkan ini baik-baik. Coba saudara renungkan. Sebab begini saudara, saya melihat ada begitu banyak hal yang bisa terjadi saudara. Kita bisa mengalami kekecewaan terhadap seseorang. Kita bisa dirugikan. Kita bisa mengalami mungkin katakan kerugian, kemerosotan dalam bisnis kita. Kita bisa mengalami sakit penyakit. Orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, mensupport kita, mereka bisa tinggalkan kita, mereka bisa kecewakan kita. Itu bisa terjadi, saudara. Tapi saya mau katakan dengan sungguh kepada saudara, apapun yang terjadi yang menyakitkan dalam hidupmu, saudara-saudara mari tetap memiliki tekad. Aku akan semakin dekat dengan Tuhan. Aku akan terus melangkah di dalam kebenaran. Aku akan terus melangkah di dalam jalan Tuhan. Aku akan semakin cinta Tuhan. Ini harus, saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara saya temui orang-orang yang di dalam kehidupannya itu hanya kelihatan rohani ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi ketika situasinya berubah, maka saudara perubahan yang dialami itu saudara itu juga termasuk perubahan sikapnya terhadap Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang dikecewakan, merasa dikecewakan oleh temannya. Saudara-saudara, saya pikir kenapa kok kan dikecewakan dengan teman, saudara, bukan oleh Tuhan. Tetapi saudara, anehnya sikapnya kepada Tuhan juga jadi berubah gitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak logis, saudara. Mereka, saudara, tadinya setia ke gereja, sekarang tidak ke gereja. Tadinya mereka melayani, lalu mereka sekarang mundur dari pelayanan. Tadinya mereka suka memberi, saudara, sekarang mereka tidak memberi. Jadi saudara lihat, hubungan dengan Tuhan itu sepertinya ditentukan oleh situasi yang dia alami. Ini nggak boleh terjadi, saudara. Kalau saudara baca terus Alkitab, saudara, kita tahu perjalanan Israel menuju tanah Kanaan melewati padang gurun itu situasi yang benar-benar tidak menyenangkan. Saudara bisa bayangkan kalau situasi yang seperti itu terjadi dalam hidup kita dan itu mempengaruhi atau menentukan sikap kita kepada Tuhan, sangat bahaya sekali kan saudara. Nah saudara-saudara, itu sebabnya saya mau katakan, mari saudara, milikilah sebuah tekad dalam hati ini, apapun yang terjadi, saya akan terus melangkah di dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, entahkah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, saya akan tetap cinta Tuhan, saya akan semakin mendalam di dalam pengenalan akan Tuhan, saya akan terus setia mengikut Dia, melayani Dia. Ini yang harus kita miliki. Kalau tidak, saudara, kita akan melihat ada banyak orang berguguran, saudara. Kita akan melihat ada banyak orang yang akhirnya bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan sebuah pegangan? Saudara-saudara, hal yang kedua yang bisa kita lihat, jangan bersungut-sungut kalau ada masalah, tapi berdoalah. Saudara, ini kan sederhana. Orang-orang Israel mereka menghadapi masalah, kekurangan air, kehabisan air. Apa yang mereka lakukan ketika ada masalah? Saudara-saudara, mereka ngomel, mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Wah, mereka ngomong hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka berkata kepada Musa, saudara, apa yang mereka bilang? Saudara coba perhatikan, dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-22 itu, saudara, dan terus kalau saudara baca, mereka berjalan setelah mereka tidak mendapatkan air, saudara,
Lalu saudara ayat 24 bilang begini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, jadi sebuah omelan keluar dari mulut mereka ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi persoalan. Saudara-saudara, saya memperhatikan orang-orang Israel ini memang kecenderungannya begitu, saudara. Ketika ada masalah ngomel, ketika ada persoalan ngomel, ketika ada pergumulan ngomel, saudara. Saudara-saudara, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, begitu saudara. Saudara-saudara, sungutan kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bisa jadi itu akan nambah masalah, saudara. Bisa jadi itu akan menambah persoalan. Tapi mari kita mau belajar, saudara. Ada masalah, jangan ngomel, tapi kita mau berdoa. Datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta Tuhan buka jalan kepada kita. Saya pribadi masih percaya, saudara, bahwa doa itu penuh dengan kuasa. Saya percaya, saudara, doa itu akan menjawab semua pergumulan kita. Saya percaya, saudara, doa itu adalah sebuah cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan hidup ini. Jadi saudara, daripada kita bersungut-sungut, mari kita mau belajar untuk kita selalu berdoa. Persoalan pasti kita hadapi, masalah bisa datang dalam hidup kita. Kita bisa mengalami kegagalan, kita bisa mengalami sakit, kita bisa mengalami kekecewaan. Itu sangat bisa, saudara, terjadi dalam hidup kita. Nah, pada saat kita mengalami situasi-situasi yang seperti itu, saudara-saudara, tahan mulutmu untuk bersungut-sungut, tapi gunakanlah mulutmu untuk berseru kepada Tuhan. Sebab kita lihat dalam peristiwa ini, saudara, mereka bersungut-sungut, tapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Israel lewat mulutnya mereka ngomel, mereka marah. Tapi Musa lewat mulutnya dia berseru kepada Tuhan. Dan karena seruan itu disampaikan kepada Tuhan, kita lihat, saudara, Tuhan jawab. Ya, Tuhan kasih jawaban. Tuhan beri jalan keluar atas persoalan itu. Air yang tadinya pahit, air yang tadinya tidak nikmat, tidak bisa untuk diminum. Tapi saudara, karena Musa berseru kepada Tuhan, air itu bisa berubah menjadi manis. Tahukah saudara, kepahitan, hal-hal yang pahit, yang tidak menyenangkan, hal-hal yang benar-benar saudara tidak menyenangkan bagi kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah kok saudara. Tuhan bisa balikkan keadaan itu menjadi manis buat setiap kita. Itu sebabnya biarlah tahun 2022 ini menjadi tahun di mana kita punya tekad untuk maju terus, saudara, apapun yang terjadi. Bukan hanya tekad untuk maju, tapi juga kita mau bertekad untuk tidak bersungut-sungut, tetapi kita mau berdoa. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, biarlah kita mau berseru kepada Tuhan, karena kita tahu, saudara, doa akan mengubah yang pahit menjadi manis. Hal yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari dari perjalanan orang-orang Israel ini, saudara, hiduplah sungguh-sungguh, hidup menurut maunya Tuhan. Jadi jangan menurut maunya kita. Saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada mereka, kalau mereka itu dengan sungguh-sungguh dikatakan mendengar suara Tuhan, dengan sungguh-sungguh mereka melakukan apa yang benar di matanya Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh mereka juga memasang telinga mereka untuk perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, Tuhan bilang sama mereka gini, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang pernah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab dia bilang, aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Artinya begini, saudara, ketika mereka ada di dalam perjalanan ini, kalau saja mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti maunya Tuhan, Tuhan tuh bertanggung jawab. Saudara-saudara, kita tahu, saudara, perjalanan itu memang tidak mudah.
Perjalanan mereka bukan perjalanan yang gampang, saudara. Penuh dengan segala macam hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Tetapi, saudara-saudara, bukankah yang membuat merencanakan perjalanan ini adalah Tuhan? Artinya, saudara, ketika kita pasrah mengikuti apa yang Tuhan mau, maka, saudara, Tuhan akan bertanggung jawab. Saudara-saudara, perjalanan Israel itu kan saya bilang susah. Dan mereka, saudara, bukan sedikit jumlahnya. Kurang lebih, saudara, 2 juta orang mereka keluar dari negeri Mesir itu. Satu kumpulan orang yang begitu cukup banyak, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, coba bayangkan itu. Siapa yang mau menjamin mereka di perjalanan itu? Tetapi saudara lihat, Tuhan yang merencanakan, merancang ini semua. Tuhan hanya minta kepada mereka punya hati yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Jadi saudara, ketika hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada sebuah tekad bukan hanya untuk terus maju, bukan hanya untuk tidak bersungut-sungut tapi berdoa, tapi ada sebuah tekad, saudara, untuk hidup sungguh-sungguh menurut maunya Tuhan, menurut cara-caranya Tuhan. Jadi saudara-saudara, coba belajar deh. Kalau tahun yang lalu, saudara, atau hari-hari yang lalu, kita selalu melakukan segala sesuatu menurut kata kita, maunya kita. Saudara, mari kita mau belajar. Biarlah tahun ini akan menjadi tahun penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat, ketika setiap kita dengan sungguh-sungguh hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi bukan lagi menurut kehendak kita, tapi hidup menurut apa yang Tuhan mau, tuntunan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, sebetulnya kalau kita mau melakukan hal yang seperti itu, saya mau katakan, saudara, itu bukan perkara yang susah. Ya, kenapa saya bilang saya bukan meremehkan, bukan, saudara. Tapi ini kan masalah keputusan hati kita. Mana yang kita mau ikut? Mungkin kita bilang, ya Pak, itu kan gampang untuk diomong, tapi susah dalam kenyataannya. Mata saya melihat situasi yang susah, saya kehabisan air, saya lapar, masa sih saya mau diam saja gitu kan? Saudara-saudara, kita memang bisa menghadapi situasi-situasi seperti itu. Tapi ingat baik-baik, saudara, janji Tuhan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, kita dengan segenap hati kita, berjalan di dalam jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita berpegang teguh, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau katakan dengan sungguh juga kepada saudara, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Saudara, bukankah Tuhan Yesus bilang begini, sehelai rambut dari kepalamu tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Saudara, itu kalimat yang sangat dalam menurut saya, saudara. Sampai sedemikian rupa Yesus katakan. Saudara, artinya seluruh kehidupan kita ini ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Nggak mungkin, saudara, rambut kita rontok nih, saudara, kalau Tuhan tidak izinkan itu. Saudara, jangan saudara pikir, itu sih kalimat apa begitu. Tidak, saudara. Saya meyakini itu dengan sungguh. Artinya hal-hal yang sepele yang kadang-kala terabaikan, saudara, itu Tuhan tetap perlihatkan tanggung jawabnya atas kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari putuskanlah di dalam hatimu. Tahun 2022 akan menjadi tahun di mana saya menjadi pribadi yang hidup sungguh-sungguh menurut maunya Tuhan. Saya akan melangkah di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam kehendak saya. Saya akan melangkah dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara saya. Saya percaya ketika saudara kita melangkah di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Sebab apa? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-27 dikatakan begini, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Saudara lihat, jadi saudara memang antara Mara dan Elim tidak terlalu jauh tuh saudara ya. Tetapi dibilang mereka sekarang sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Ya. Nah, jadi saudara,
Mereka akhirnya sampai juga kan di tempat saudara di mana Tuhan tuntun mereka, bawa mereka saudara di satu tempat di mana airnya melimpah, makanannya juga melimpah. Jadi sesungguhnya ketika setiap kita saudara mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, mau hidup di dalam jalannya Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Dia mampu melindungi hidup kita, Dia mampu menjaga kita, Dia mampu memberkati kita, dan Dia mampu mencukupi apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Saya berdoa, saya berharap Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar di tahun 2022 ini. Itu sebabnya milikilah tekad untuk tetap maju apapun situasinya. Milikilah sebuah tekad untuk tidak ngomel, tapi lebih baik kita mau berdoa. Dan saudara, milikilah tekad untuk kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Biarlah kiranya firman ini menjadi sebuah pegangan yang menuntun kami melangkah di dalam hari-hari di tahun yang baru ini. Tuhan, kuatkan kami, tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman ini, sehingga hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kami ada di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah pelindung kami, pemelihara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu yang sudah mengikuti kebenaran firman ini. Jadikan firman ini menjadi sebuah terang yang menerangi langkah mereka, menuntun mereka di dalam kemenangan. Tuhan berkati hidup mereka, sertai mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati. Dan jadikan tahun 2022 ini menjadi tahun di mana Tuhan melakukan, menyatakan hal-hal yang indah di dalam hidup mereka. Dan tetapkanlah hati mereka Tuhan untuk mereka tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama kami Tuhan, pegang dan tuntunlah kami supaya kami terus ada di dalam jalan-Mu. Berkati Tuhan radio ini, Engkau terus pakai, biarlah di tahun 2022 semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Berkati seluruh kru yang ada, biarlah kiranya Tuhan perlengkapi pengurapan yang khusus ada atas mereka sekalian. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan kami juga berdoa buat gereja-gereja, buat kota, buat bangsa kami. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan-Mu, kami tahu anugerah-Mu ada atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. The radio station.